Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Bagi para prajurit yang sudah menunggu lama, begitu gembiranya mereka melihat padang yang luas Tegal Kurusetra, tempat di mana mereka menyempurnakan diri sebagai abdi kebenaran. Tempat itu adalah tempat yang dijanjikan sebagai tempat terjadinya Bharatayuddha, perang besar antara Pandawa dan Kurawa, bahkan melibatkan banyak pihak termasuk kerajaan Pancala. Persiapan-persiapan itu sudah tampak nyata. Mereka mengelilingi Tegal Kurusetra untuk memahami bagaimana tempat mereka berperang agar memperoleh kemenangan. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu bahwa semua pihak yang akan terlibat dalam perang Bharatayuddha di alam dunia tidak akan ada yang merasa sebagai Kurawa. Semua pihak tentu akan merasa sebagai Pandawa, sebagai pihak kebenaran dalam lakon cerita wayang. Dan yang akan membuktikan tentang pihak manakah yang Pandawa, serta pihak mana pula yang Kurawa, adalah hasil akhir dari Bharatayuddha itu sendiri, yaitu pihak yang memenangkan dalam serangkaian perang Bharatayuddha tersebut sebagai perang awal dalam duniamu, yaitu perang akhir zaman. Dalam perang Bharatayuddha itu, dalam cerita dan kisah wayang adalah untuk memunculkan Sang Ratu Adil, yaitu Prabu Parikesit. Sedangkan perang awal akhir zaman yang terjadi di alam duniamu adalah untuk memunculkan Sang Pinilih, Sang Khalifah akhir zaman. Wahai Sang Penyair, apa yang kami sampaikan kepadamu ini adalah bagian dari kitab-kitab Soro, yang sesungguhnya adalah kitab yang telah tertulis di alam Lauhil Mahfuz, sehingga menjadi salah satu dari bagian kitab kebenaran yang tak terbantahkan. Sebab kitab itu adalah sabdaning Gusti, sabda Tuhan, sehingga pastilah akan terjadi. Mau tidak mau, dibendung seperti apapun, perang itu akan tetap terjadi. Dan saat ini persiapan demi persiapan telah dimulai, dengan saling membakar amarah dengan kata-kata, saling menindas dengan tindakan, sehingga sudah saling mengincar dan menunggu waktu akan terjadinya Bharatayuddha itu. Wahai Sang Penyair, saat ini dari dalam pihaknya masing-masing tengah menyusun strategi dan politik. Akan tetapi Sang Krishna juga sedang mempersiapkan diri dengan gaya politiknya untuk membuat Pandawa memperoleh kemenangan atas Bharatayuddha yang terjadi tersebut. Wahai Sang Penyair, tentang apa yang kami sampaikan ini mungkin dianggapnya sebagai kisah dan cerita yang terjadi di alam dan jagat wayangan. Namun ketahuilah bagi dirimu bahwa yang kami sampaikan kepadamu ini adalah sesuatu hal yang akan segera terjadi di alam duniamu. Mengenai tempat dan pelaku, nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya saat semuanya benar-benar terjadi. 3 putra mahkota berebut kekuasaan karena mereka merasa punya hak atas takhta yang ditinggalkan. Tapi ketiga-tiganya adalah berebut roti tanpa isi, berebut tulang tanpa daging. Karena bagaimanapun takhta itu
akan jatuh pada sang empunya hak, yaitu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diinginkan oleh rakyat, sebagai sang juru selamat yang bisa dan mampu memadamkan api Baratayuda, yaitu sang kinasih, sang pinilih akhir zaman, yaitu sang khalifah yang agung. Mau tidak mau, semua pihak harus menerima, sebab dia tidak berada di pihak manapun, sebab ia berada di pihak rakyat yang tertindas, yang tak mau mengikuti propaganda pihak manapun, sebab semua pihak adalah pihak-pihak yang salah, karena memperebutkan sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Wahai sang penyair, semua orang yang diperjalankan akan segera bisa bernafas lega, sebab setelah Baratayuda, setelah terjadinya huru-hara, entah itu besar ataupun kecil, tetap saja itu huru-hara, tetap saja itu adalah perang. Maka akan segera berganti sang putra mahkota yang sesungguhnya, sehingga semua orang yang diperjalankan, semua orang yang memegang amanah, memegang dokumen amanah, akan segera bisa mengabdi pada kebenaran, yaitu mengabdi kepada sang maharaja, sang pinilih akhir zaman, yang memang Tuhan titahkan untuk memegang kendali kebenaran, yang akan merubah tatanan dunia ke dalam tatanan dunia baru, yaitu peradaban akhir zaman, peradaban yang adil dan makmur, sehingga semua rakyat bergembira, semua rakyat bersukacita, karena mereka bisa berdamai dengan hidup yang menjanjikan, yaitu hidup yang saling menyayangi dan mengasihi. Wahai sang penyair, kami sampaikan melalui dirimu, dari gerbang terbukanya api Baratayuda hingga sampai naiknya sang pinilih akhir zaman, adalah agar perang itu terjadi dalam waktu yang singkat, terjadi hanya sebagai sebab dan sarana munculnya sang kinasih untuk menuju dampar Kencana Wungu, menuju dampar Pilenggahan Jati, menuju tahta atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ingatlah bagi dirimu, wahai sang penyair, bahwa pemegang wahyu keratuan, wahyu kedaton itu adalah hanya satu dan tetap satu. Untuk itu kami sampaikan bahwa selain daripada yang memegang wahyu keratuan tersebut, seberapa banyak orang-orang yang diperjalankan, seberapa banyak pula para pemegang amanah, tetaplah mereka semua adalah melengkapi dan sebagai pelengkap atas berdirinya zaman baru. Seberapa banyak orang-orang yang diperjalankan, baik itu wanita dan laki-laki, sekali lagi kami katakan dan kami sampaikan kepadamu bahwa sang pinilih itu tetaplah satu dan hanya satu, serta bukan karena salah satu di antaranya kemudian sang pinilih itu naik menjadi maharaja, namun karena ketentuan dan kehendak Tuhan yang telah ditetapkan, sebagaimana Tuhan memilih para utusan pada masa dan zaman sebelumnya. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.